awal dari mulanya kita mengingat Allah sebagai seorang muslim adalah pada saat pengucapan mempersaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi tentunya dalam mengucapkan syahadat itu ada beberapa syarat dan rukun yang mesti diisi di dalam pengucapan syahadat sebagaimana yang sudah lalu kita kaji. Bila syaratnya iqrar bil lisan, tasdiq bil qalbi, wa amal bil arkan. Dan rukunnya menetapkan zat, sifat, af'al Allah Subhanahu wa taala pada saat menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan kemudian mengisi yang kedua, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan tasdiqu bi rasulih, membenarkan, mengakui secara hakiki di dalam hati bahwa benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebelum masuk kita ke sifat wujud kembali, karena ini adalah dari bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pada waktu itu mendapatkan ijazah selawat yang dapat daripada Habib Umar bin Hafidh. Beliau menyarankan untuk membaca selawat ini apabila kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang paling penting di dalam mimpi maupun ketika kita dalam berzikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi, bukan wa ala alihi yang saya terima, wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selawat inilah yang diamalkan oleh muridnya. Murid-murid pertamanya, ada satu muridnya di Medan yang dikenal oleh orang dengan sebutan Ustadz Mufti Nasihin. Dan kalau di Jakarta ada Habib Munzir Al-Musawwa almarhum, sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi yang sudah jelas-jelas mendapatkan keberkahan dari bersolawat kepada Nabi dengan mengamalkan ini adalah Habib Munzir Al-Musawwa. Bahkan pada saat dia berdiri membimbing zikir di Monas pada waktu itu, beliau mengatakan sebelum mengadakan itu Rasulullah sudah datang menjumpainya. Jadi dengan mengamalkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, itu langsung dari Habib Habib Umar Al-Hafidh. Dan kita sudah sangat masyhur mendengarnya bahwa beliau menghafal lebih daripada 300.000 hadis. Kalau kita 3 hadis pun susah. Jadi bersolawat kita kepada Nabi jangan putus, karena solawat itu banyak manfaatnya, termasuk syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bahkan di dalam kitab Tazkiyatun Nafs ini dijelaskan orang yang bersolawat mampu membantu menerangi hati yang gelap, mampu memberikan
penyembuhan terhadap penyakit-penyakit yang paling utama penyakit hati. Penyakit hati yang sangat banyak seperti ujub, takabur, bangga diri, merasa besar, merasa tidak ada kesalahan dalam hidup, merasa paling baik, merasa paling banyak amalnya. Oleh sebab itu saya menyarankan kepada kita semua, mudah-mudahan kita mampu untuk menjadi orang yang menunjukkan bahwa kita menjadi manusia yang bersyukur. Karena begini, saya mungkin sudah pernah menyampaikan, Imam Hasan Basri mengatakan, inna fasadal qulub sittata asya. Yang merusak hati itu ada enam hal. Yang pertama, yadnibuna biroja'id taubah. Yadnibuna biroja'id taubah. Melakukan dosa dengan berharap, dengan harapan besok taubat. Buat dosa dulu, nanti kan bisa taubat. Bohong dulu, nanti minta ampun sama Allah. Ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa kita sedang mengalami kerusakan hati. Maka ketika ada prinsip-prinsip atau yang muncul dalam perasaan kita seperti ini, ketika melakukan kemaksiatan, kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan permohonan kita kepada Allah dengan meminta ampun terhadap semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan jangan sampai kita duduk pada posisi yang pertama, yadnibuna biroja'id taubah. Melakukan dosa dengan harapan nanti kan bisa taubat. Nanti kan bisa taubat. Nah, ini hati-hati. Pernahkah kita dapat ada di situ? Pernah. Bahkan saya ada pada posisi itu. Nanti kan bisa. Nanti kan bisa. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang umur, masih banyak waktu untuk bertaubat. Kita puas-puasi dulu untuk melakukan dosa. Itu bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh setan. Dengan harapan kita ikut bersama dia nanti. Sangat menyedihkan sebenarnya ketika apa yang sudah kita nikmati yang diberikan Allah ini kita gunakan dan kita manfaatkan untuk sesuatu yang membuat kita mengingkari, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, setidaknya anggota tubuhmu itu semua mampu kau jaga dan mampu kau lahirkan dari semua anggota tubuhmu itu ridho Allah. Jadi mata ini pun bisa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Telinga ini bisa juga menjadi asbab kita dapat ridho dari Allah. Mulut ini juga begitu. Bahkan kaki, tangan semua bisa menjadi asbab kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ini semua bisa menjadi penyebab kita kufur. Sebagai seorang yang ingkar terhadap apa yang diperintahkan Allah. Maka ketika mata ini melihat sesuatu yang haram, yang dilarang oleh agama, maka ingatlah Allah. Perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan kita. Ini kan pemberian Allah. Mata ini pemberian Allah. Saya tidak ingin Allah tidak ridho dengan pemakaian mata yang kupakai ini. Maka ketika kita melihat maksiat mau menjurus ke sana lebih dalam, maka kita teringat, saya tidak ingin Allah murka terhadap saya karena menggunakan mata ini kepada bentuk maksiat. Maka saya ingin menjauhkan, saya ingin mencapai ridho Allah melalui mata saya ini. Saya tidak ingin menggunakan itu. Lalu kita menggunakan kemana? Kita lihat Al-Quran. Kita bisa membaca Al-Quran melalui itu. Kita lihat hal-hal yang lain. Kita baca alam ini dengan melalui penglihatan kita. Kita pikirkan apa yang terjadi. Karena segala sesuatu yang terjadi pasti asbab dan tujuan. Pasti ada asbab dan tujuannya.
Dan semua tujuannya itu adalah yang paling utama, bagaimana supaya kita dekat dengan Allah, makin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ingin berucap kebohongan, ketika ingin menyakiti hati orang lain, ketika kita ingin mengatakan hal-hal yang tidak enak untuk didengar, kita teringat dengan Allah bahwa mulut ini, lisan ini adalah pemberian Allah yang patut kita syukuri, dan harus dari sini mampu kita melahirkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai murka yang datang melalui mulut, tapi justru yang kita minta kepada Allah adalah ridhonya melalui lisan kita ya. Hati-hati. Telinga, tangan juga begitu. Jangan sampai nanti dipertanyakan Allah. Jangan sampai nanti kaki dan tangan ini berucap sesuatu yang tidak kita inginkan, diakuinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surah Yasin yang biasa kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami tutup mulut mereka, tidak bisa lagi berbohong, tidak bisa lagi bersilat lidah, lisan ini, mulut ini, karena Allah sudah mengunci mulut ini. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa sebagaimana biasa kita di sini bersilat lidah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, dan kami buat berbicara aidihim, dua tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan Allah membuat dua kaki kita ini memberikan kesaksian terhadap apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Jadi kalau bisa, ini menjadi asbab Allah ridho dengan kita, Allah ridho dengan tubuh kita, Allah ridho dengan ruh kita. Ruh ini bisa diridhoi Allah ketika kita bangkitkan dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bermesra dengan Allah melalui ingatan-ingatan kita yang semakin dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia mau bergeser kepada perbuatan maksiat atau menjadi penyekat, melakukan penyekat, ketika badan ini, tubuh ini mau melakukan perbuatan yang menjadi penyekat antara kita dengan Allah, maka kita langsung tertegur dan kita langsung merubahnya dengan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan sekat, sehingga kita memohon makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pikirkan, ini yang harus kita lihat, ini yang harus kita hati-hatikan dalam kehidupan kita. Banyak jalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu kita sudah membahas tentang keikhlasan. Hari ini kita bahas tentang titik-titik yang menjadi penyebab Allah ridho atau Allah murka dengan kita. Maka kita harus melahirkan ke semua dari anggota tubuh kita ini ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi, kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Banyakkan istighfar, banyakkan sholawat. Jangan berkurang, istighfarnya jangan berkurang. Istighfar itu adalah obat. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, maukah kamu aku tunjukkan, ala adullukum, maukah kamu kutunjukkan penyakit kamu, wa dawa'akum, dan obat-obat kamu. Obatmu itu ada, penyakitmu itu adalah dosa-dosa kamu. Penyakit kita itu dosa kita. Wa dawa'akum, dan obatnya, obat dari semua penyakit-penyakit itu adalah bil istighfar, dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon ampun kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah. Jangan makin lama makin berkurang istighfar, dosa makin bertambah, istighfar makin berkurang, permohonan ampun kepada Allah makin berkurang. Semakin lama semakin jauh kita dari Allah, sementara umur semakin sedikit, sisa waktunya amal semakin berkurang. Maka kita harus melihat di situ ya.
kita harus lebih baik dari yang kemarin. Kita harus memperbaiki semua kesalahan dan kekurangan kita, sehingga menjadi orang yang benar-benar dapat ridho Allah, sebagaimana penjelasan atau yang disebut dengan pegangan daripada orang-orang sufi Naqsabandi. Contohnya, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi kita mudah-mudahan menjadi manusia yang mampu memperbaiki diri, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, solawat. Solawat Jibrilnya sudah berapa? Ada yang 1000 dalam satu hari. Ada yang mencapai 1000 satu hari. Solawat Jibrilnya boleh, solawat tipnya boleh, solawat anwarnya silahkan, solawat kamilahnya silahkan, baik solawat yang saya sampaikan tadi juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sudah hafal kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau yang biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tapi yang saya terima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ada lagi tambahan dari yang biasa mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dia bersolawat pakai ummi, pakai abinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam itu langsung didatangi. Belum pernah ada orang yang bersolawat menyebutkan nama ayah dan ibuku. Dan pada saat itu didatangi, kata beliau, bercerita dengan saya, istrinya, suaminya ini bercerita sama saya. Ketika disebutkannya didatangi, kondisi Rasulullah yang datangnya itu dalam keadaan menangis karena saking senangnya disebut nama ayah dan ibunya dalam bersolawat. Sementara ada sebahagian orang mengatakan dan menyatakan bahwa ibu dan ayah Nabi masuk neraka. Jadi harus berhati-hati kita di sini. Karena kita ahlu sunnah wal jamaah tidak di sini. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ada yang menambah itu sebelumnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa li ummihi wa li abihi. Habis itu datanglah Rasulullah kepadanya. Tapi saya hanya menyarankan yang sementara, yang itu dulu, yang dari Habib Umar. Yang lain juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kan kita mau mencapai ribuan solawat. Ribuan solawat dengan solawat singkat lah. Kadang-kadang datang malasnya kalau solawat panjang, mau lama kali gitu kan. Allahumma sholli, apalagi solawat kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil awqat wa tanfariju bil quraba wa taqda bil hawaij wa tunalu bil raqaib wa husnul khatim wa yastashqal ghamamul wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Satu kali, tetapi 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Kalau ini tidak. Yang mudah, sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu singkat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Saya menerima dari Habib Umar itu pun pakai sayyidina. Ya, pakai sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Waktu itu beliau datang di Medan, di Masjid Darussalam, Jalan Darussalam. Baru sekali dia ke Medan. Secara khusus beliau memberikan sholawat itu karena dia
selalu bertemu dengan Rasulullah ketika membaca. Bahkan yang kedua yang saya tahu, yang langsung berjumpa dalam keadaan yaqadzah, dalam keadaan sadar, setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ketika ceramah mengisi pengajian datang Rasulullah. Habib Umar juga begitu, bertemu datang Rasulullah SAW, langsung dilihat dengan keadaan sadar, tidak dalam keadaan mimpi. Tapi itu orang Wahabi tidak terima. Tapi kita mesti berjalan menuju ke sana. Kalau jamaah kita, ya itu yang saya katakan, seorang perempuan murid saya dulu di Bagan Batu, dia bertemu dengan Nabi dan semua 25 Nabi ketemu dia. Dari mana? Dari zikir qalbi. Pada saat dia zikir qalbi, mencapai puncak zikir qalbinya, getar seluruh tubuhnya, lalu dia tidak sadarkan diri. Di saat itulah datang pertama yang mendatangi dia Nabi Idris alaihissalam. Itulah yang membawa kepada 25 Nabi. Yang pertama dijumpakan oleh Nabi Idris adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang yang akan dijumpai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun sangat berharap. Maka untuk itu sebelum kita bersolawat, sebaiknya kita beristighfar. Beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah terhadap semua dosa kesalahan yang kita lakukan. Sebagaimana cara istighfar yang kita buat, hadirkan hati, kemudian lihat, hadirkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya nanti memang benar-benar bersih. Ketika kita berselawat pun Rasulullah rindu dengan ucapan selawat yang ada kita sebut kepada beliau. Karena karena sayangnya Rasulullah. Kalau udah mulai muncul rasa cinta itu kepada Nabi, dia pun akan mendatangi kita. Dia pun akan dengan senang hati mendatangi kita. Tapi di dalam hadis kalau ada orang di rumahnya laba-laba, Nabi tidak mau datang. Ada laba-laba bekas sawang, maka bersih-bersih rumah. Apalagi kamar, dihilangkan. Jadi kalau halaqah kita ini nggak ada. Jadi kalau bisa, insya Allah, kalau mudah-mudahan malam ini malam zikir yang lumayan, yang lebih baik kita buat, yang lebih sungguh-sungguh. Hadirkan hati, upayakan jangan tidur. Dalam zikir qalbi jangan tidur. Zikir qalbi menghidupkan hati, ya, jangan tidur. Nanti malah ngorok pula dalam zikir qalbi. Ya, yang pertama yang merusak hati itu yang saya sebut tadi, kata Imam Hasan Al-Basri, yaznibuna bi raja'it taubah, melakukan dosa dengan harapan taubat. Nanti aku minta ampun pada Allah, gampang kok. Kemudian yang kedua, ya'lamun al-ilma la ya'malun. Dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Itu tanda kerusakan hati. Kita udah ada ilmu dan kita tidak mengamalkan. Tapi mana lebih sakit? Tak punya ilmu. Tak punya ilmu mau beramal, sakit nggak? Mau beramal ada ilmu, senang kan? Maka ada ilmu, amalkan. Amalkan. Jadi kita harus mengamalkan sedikit pun nggak apa. Kalau hanya mampu sebentar. Ada orang kepingin baca Quran tapi nggak bisa baca Quran, sakit. Tapi yang sedih, ada orang bisa baca Quran tapi nggak pernah baca Quran. Punya mata tapi tak pernah melihat Al-Quran.
selalu ingin baca Quran tapi nggak pernah baca Quran. Ada Quran terpampang di rumahnya tapi tak pernah dijamah. Jangan kita gelapkan hati kita. Baca Al-Quran banyak-banyak. Ketika Allah memberikan ilmu baca Quran, bacalah Quran. Ketika kita sudah dapat ilmu bisa berzikir, bacalah, berzikirlah. Ketika kita sudah bisa mengetahui bagaimana cara sholat yang baik, sholatlah dengan baik. Jangan tak sholat. Ketika kita sudah tahu tepat waktu sholat, jangan lagi dilambat-lambatkan sholat. Kecuali ada halang-halangan yang tertentu. Jangan gara-gara cerita, sayang cerita itu habis atau kita takut nggak sempurna cerita itu, kita nggak anak di situ, kita jadi mengundurkan waktu sholat kita. Andaikan kita benar-benar paham dan mengenali Allah dengan baik, maka kita jauh lebih rindu dan jauh lebih mementingkan menghadap Allah ketimbang basa-basi, ketimbang Allah. Rindu kepada Allah, menginginkan bagaimana bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala melalui suratul Fatihah. Di dalam kitab Bahrul Muhit sangat jelas dibuat terjemahnya apa tafsirnya Al-Fatihah. Ketika kita mengucapkan Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, ada jawaban-jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Maka cobalah kita bangkitkan semangat kita dalam berzikir, dalam memperbaiki diri, mengamalkan ilmu yang ada. Sikit tapi diamalkan, itu jauh lebih baik. Banyak orang yang punya ilmu tapi tak diamalkan, sehingga menjadi keras hatinya. Keras hati itu. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmu yang diberikan kepadanya. Maka kadang-kadang ilmu itu menjadi laknat bagi dia. Ilmu itu menjadi laknat. Itu yang kita khawatirkan. Baru yang ketiga, kata Syekh Hasan Al-Basri, wa ya'maluna la yukhlisun. Mereka beramal tapi enggak ikhlas. Beramal enggak ikhlas. Maka kajian kita kemarin, tak ada kita diperintahkan Allah beribadah tanpa ikhlas. Kita harus menjadi manusia yang hanif dalam segala ibadah, yang lurus, tanpa ada neko-neko. Tujuan kita siapa? Allah. Jangan sampai nanti kita mempertanyakan amal kita di hari kiamat. Ya Allah, aku sholat. Ya Allah, aku puasa. Ya Allah, aku berzikir. Tapi kenapa aku dimasukkan ke api neraka? Kata Allah, kau mintalah sama siapa kau beramal. Kau kan sholat karena si A, kau kan beramal karena si A, maka beramal. Udah, mintalah sama dia. Jangan minta sama saya hasil amalmu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus mencapai keikhlasan. Sering saya sampaikan, dalam beramal lakukan, ikhlaskan. Bersedekah, berikan, baru ikhlaskan dulu. Jangan tunggu ikhlas baru bersedekah. Kalau tunggu ikhlas baru bersedekah nggak jadi-jadi. Belum ikhlas, nggak usah, nggak ada guna. Berikan dulu, ikhlaskan. Berikan dulu, ikhlaskan. Lama-lama nanti makin ikhlas. Ikhlas itu dari hati. Nggak bisa dipura-purakan. Allah tahu orang yang ikhlas atau tidak. Orang nggak tahu kita ikhlas atau tidak, tapi Allah tahu, dan Allah langsung melihat hati kita ikhlas dalam beramal atau tidak. Jangan karena wajibnya, jangan karena nilainya, pahalanya, tapi karena Allahnya, ridho Allah yang kita cari. Tujuan kita Allah, ridhonya yang kita ingin capai. Kalau sudah kita bertujuan kepada Allah, lalu kita dapatkan ridhonya, lalu apa lagi kekurangan kita dalam hidup ini? Semua akan dipenuhi Allah. Semua akan diberikan Allah. Apa yang kita butuhkan? Sebenarnya yang paling kita butuhkan adalah sifat-sifat seperti sifat qanaah, merasa cukup, merasa bersyukur dengan apa yang ada. Kalau nggak ada itu, maka tidak ada yang cukup yang diberikan Allah itu. Tak ada yang cukup. Harta sebanyak apapun yang kita punya nggak cukup-cukup. Nah, nanti Allah akan memberikan kekurangan dari yang lain. Di harta kita cukup, di yang lain kurang. Di sini kurang, di sini cukup, di yang lain lagi kurang. Di bagian istri cukup,
Di bagian keharmonisan kurang. Cantik istrimu, cantik, tapi sifat kurang. Maka jadilah manusia yang qanaah, supaya jadilah orang yang bisa mencapai ridho Allah, yang berusaha mencari ridho Allah, supaya Allah berikan kecukupan, Allah berikan kebahagiaan dalam hidup. Kunci bahagia itu nggak banyak-banyak. Ketika kita menyadari dan memahami apa yang dimaksudkan Allah kepada kita. Kalau Allah sudah senang dengan kita, kalau Allah sudah ridho dengan kita, maka Allah akan memberikan kecukupan. Bukan karena berarti kecukupan itu Allah banyakkan harta kita dari cuman 2 juta gajinya jadi 10 juta, tidak. Tapi Allah memberikan kecukupan. Ada Allah lebihkan hartanya, ada yang Allah cukupkan melalui pandangan hati dan pikirannya. Allah tingkatkan sifat kesyukurannya, sehingga semua apa yang ada itu sudah cukup untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Masalahnya kita masih ada sifat-sifat yang serba kekurangan. Itu ya. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Bahkan barang terkecil saja kita masih kurang kali bersyukur. Dari sifat kurang enak makanannya, padahal kita udah dikasih makan. Kurang enak makannya, kurang enak lauknya, padahal ada orang yang gak ada lauknya, cuman bercampur garam sudah bisa dinikmati. Ketika ditanya puas kali pun. Tapi kita makan pakai lauk puas, kurang kali pun. Kan itu apa? Penyakit. Lalu kenapa kita belum bisa ke sana menikmati hidup itu, menikmati rezeki Allah itu? Karena kita belum mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ya. Wa ya'maluna la yukhlisun. Beramal la ikhlas. Yang keempat, lupa sih. Yang kelima, yang keenam, yang kelima, yang keempat saya lupa. Yang kelima, wa yadfinuna mautahum la yuqtada la ya'tadu. Wa yadfinuna, ada kematian, mereka ikut menanamkannya, tapi tidak mengambil iktibar dari kematian itu. Maka tidak jarang kita temui orang datang ke makam tertawa-tawa, ketawa-ketawa, bercerita, tak ada sedikit pun mengambil iktibar dari kejadian itu. Dia tidak berpikir bahwa dia juga akan masuk ke liang kubur itu. Dia tidak berpikir untuk memperbaiki kehidupan dia, untuk menghadapi alam barzah itu. Malah tertawa, bercerita di sudut sana, di sudut sini. Dia tidak ikut mendoakan dan berupaya menarik diri, mengambil pelajaran ibrah dari semua kejadian-kejadian yang dihadapi, yang dilihat oleh matanya, yang dilihat oleh mata kepalanya. Itu menunjukkan kalau hati kita sedang mengalami kerusakan. Kalaulah ini semuanya kita alami, kurasa kita cukup udah masuk rumah sakit dalam jasmani. Kita butuh apa? Kita butuh opnami. Kita butuh opnami, suntik, supaya lebih kuat dan lebih menyadari semua apa yang kita lakukan. Baik, habis ini kita beramal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi pendorong dan menjadi penyemangat bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah, sehingga kita benar-benar mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.